Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Madam Mufada. Saya akan mempresentasikan tugas Komdat. Komunikasi data adalah transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui beberapa bentuk media transmisi. Sistem komunikasi data harus mengirimkan data ke tujuan yang benar dalam suatu cara yang akurat dan tepat waktu. 5 komponen yang membentuk sistem komunikasi data adalah pesan pengirim, penerima, media, dan protokol. Teks, angka, gambar, audio, dan video adalah berbagai bentuk informasi. Aliran data antara dua perangkat dapat terjadi dalam satu dari 3 cara, yaitu satu simplex adalah mode komunikasi satu arah. Di sini pihak penerima tidak dapat memberikan informasi balikan atau sering juga disebut komunikasi broadcast atau media penyiaran. Yang kedua, half duplex adalah media komunikasi dua arah, namun berbeda dengan duplex. Half duplex berkomunikasi dua arah dengan secara saling bergantian atau tidak dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, full duplex. Metode ini memungkinkan komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Jaringan adalah seperangkat-perangkat komunikasi yang terhubung oleh tautan media. Satu point-to-point atau PTP adalah salah satu komputer atau perangkat yang disambungkan ke satu perangkat atau komputer saja, baik menggunakan perangkat wireless maupun menggunakan kabel LAN saja. Yang kedua, point-to-multipoint atau PTMP, yaitu satu komputer atau perangkat yang dapat disambungkan ke banyak komputer atau perangkat, dan biasanya jaringan ini digunakan pada area hotspot ataupun pada warnet, karena dari satu server disabar ke beberapa klien. Yang ketiga, multi-point to multi-point atau MTM, yaitu menghubungkan dari banyak perangkat atau komputer ke banyak perangkat lainnya, dan jaringan ini biasanya digunakan untuk jaringan hotspot juga, tetapi menggunakan konfigurasi repeater. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Macam-macam topologi jaringan, ada topologi ring, yaitu metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Yang kedua, topologi star, yaitu berbentuk star atau bintang, adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Yang ketiga, topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Yang keempat, topologi mesh, yaitu sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Yang kelima, topologi hybrid, yaitu gabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Biasanya topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Yang keenam, topologi linear, yaitu disebut juga topologi runtut. Topologi linear dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat dalam komputer. Yang ketujuh, topologi peer-to-peer, yaitu topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lain. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal, dalam artian jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area LAN saja. Keuntungan menggunakan jaringan LAN ini mempunyai banyak keuntungan seperti lebih irit pengeluaran biaya operasional, lebih irit dalam penggunaan kabel. Dan keuntungan lainnya yang Anda dapat adalah koneksi, transfer data antar node, dan komputer bekerja dengan cepat. Kerugian menggunakan jaringan LAN
Tentu saja dengan memilih menggunakan jaringan yang satu ini ada beberapa kekurangannya, yaitu seperti cakupan wilayah koneksi yang terbatas sehingga hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari jaringan LAN. WAN atau Wide Area Network adalah sistem komunikasi data yang mencakup negara atau keseluruhan dunia. Keuntungan menggunakan jaringan WAN ini, wilayah jaringannya yang sangat luas. Adapun teknologi yang lebih canggih sudah tentu ditanamkan di mekanisme ini. Otomatis hal tersebut juga membuat jaringan WAN dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman. Karena cakupannya bisa membentang antar benua, maka hal ini juga mempengaruhi kemudahan dalam urusan berbisnis. Kerugiannya, teknologi yang lebih canggih, cakupan yang lebih luas, serta keamanan yang lebih terjaga pastinya membutuhkan biaya operasional yang tidak murah. Karena hal itu, biaya adalah hal utama yang menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah jaringan WAN. OSI layer ada 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Layer ke-7, application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Layer 6, presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer ke-5, session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB. Layer keempat, transport layer. Layer ini melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Layer ketiga, network layer, akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Layer kedua, data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Layer 1, cycle layer, bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radi. TCP atau IP adalah seperangkat protokol hierarki 5 lapisan yang dikembangkan sebelum model OSI. 4 tingkat alamat digunakan di internet mengikuti protokol TCP atau IP. Alamat fisik, juga dikenal sebagai alamat tautan, adalah alamat simpul didefinisikan oleh LAN atau WAN-nya. Alamat logis atau IP secara unik mendefinisikan host di internet. Alamat port mengidentifikasikan suatu proses pada suatu host. Alamat spesifik adalah alamat yang mudah digunakan. Data dan sinyal, data analog. Sinyal analog disebut juga broadband, merupakan gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Data digital disebut juga baseband. Sebagai ganti gelombang, maka sinyal pada sistem digital ditransmisikan dalam bentuk bit biner. Sistem biner adalah sistem on-off atau sistem 1-0. Jadi, bila ada tegangan atau on maka diangkakan 1, sedang bila tidak ada tegangan atau off maka diangka 0. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.